penasaran aja pengen kesini tuh yang nomor admin tuh yang megang jenengan atau tidak? Anak-anak saya. Mana mungkin? Admin saya, anak-anak saya. Cepat menghubungi admin. Iya sempet sering sih. Awalnya aja tanya keilmuan. Ilmuwan apa? Ya, memang saya seringnya nganggap konten jenengan itu hiburan sih Gus. Saya kira masalah mungkin kayak ilmu mental itu ya, mengumpul Gus kan ini kan bisa. Itu kan antara energi, keilmuan sama sugesti dengan hipnoterapi itu kata saya itu nyambung Gus. Dan makanya ruqyah itu kan juga pakai energi ruqyah, energi daya dari wirid sama dari ayat suci Al-Quran gitu. Monggo mawon. Terserah saja yang menilai. Karena setiap ilmu itu nanti berbeda-beda lagi cara pandangannya. Ya kalau cara pandangnya panjenengan begitu ya enggak apa-apa. Itu kan kayak itu kan keilmuan ya, beda kayak sulapan ya. Sulapan kan kita kan bisa menyeting dengan segera gitu loh, tapi keilmuan kan belum tentu bisa dipamer-pamerkan gitu Gus. Okay. Bahasa kitanya itu manut kersane Gusti gitu, kayak banyu mili gitu. Jadi ya tolak ukurnya itu memang pada diri kita sendiri gitu, bukan pada orang lain gitu. Karena orang lain itu ya akan memandang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan pengalamannya begitu. Jadi yang menjadi tolak ukur itu sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Kita itu mampu atau tidak, kita itu bisa apa tidak, kita itu pernah mengalami tidak begitu. Karena memang yang menjalani kan diri kita gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur pakaian kita itu dengan tubuh orang lain gitu. Sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Magetan. Magetan. Masih sekolah atau Enggak sih. Sudah kerja. Itu yang kuliah. yang kuliah? Ini kita kerja semua ini. Bisa sampai sini gimana ceritanya? Enggak gimana, masih direncanakan. Lihat di Iya, lihat di YouTube. YouTube. Iya. Kan ada YouTube, ada TikTok. Di YouTube-nya. Di YouTube-nya sih. TikTok-nya saya nggak punya TikTok. Gimana ceritanya sampai sini? Ayo ke sini ke tempat Hamidin. Kerja sama Mas ini. Ya. Ini temennya. Teman ya. Temen dakwah iya, temen YouTube iya. Punya Tapi, YouTube juga. Iya, tapi belum sesukses jenengan Gus. Apa nama YouTube-nya? Oda Diego. Oda Diego ya. Iya. Oke. Ya terus ya kita yo penasaran aja pengen kesini tuh yang nomor admin tuh yang megang jenengan atau tidak? anak-anak saya. Mana mungkin? Admin saya, anak-anak saya. Cepat menghubungi admin. Iya sempet sering sih. Awalnya aja tanya keilmuan. Gitu. Ilmuwan apa? Ya gini Mas ya, mungkin saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya kan apa namanya, saya ini kan juga peruqyah juga ya. Peruqyah apa? Tumut apa? JRA apa? KBRA. KBRA. Ya, dulu pernah belajar di KBRA. KBRA itu Keluarga Besar Ruqyah saja. Mbah Yayanya siapa Mbah Yayanya? Kok lupa ya? Panggilannya Al-Khotibi gitu loh Gus. Al-Khotibi. Tapi nama aslinya saya lupa. Di buku ada, enggak bawa bukunya tadi. KBRA ada JRA. Iya, JRA saya juga tahu tapi enggak sempat ikut yang JRA. Ikutnya yang pas KBRA. Yang KBRA ya. Iya. Saya hipnoterapis juga dan hipnoterapis berarti ikut hipnotis. iya. Tingkat apa? Nah,
Jenengan paham tingkatannya? Buatan makanya takut nih. Kan ada Ya, sebenarnya kan cuma kalau yang hipnoterapisnya itu cuma 3 sih Gus. Hipnoterapi fundamental kan saya kan alumni IBH ya, Indonesian Board of Hypnotherapy, punyanya Pak Yanurindra itu yang terkenal itu. Terus Advanced Hypnotherapy, terus yang ketiga instruktur ya. Alhamdulillah saya sudah yang instruktur, yang sudah mengajar, tapi sudah lama nggak menekuni di situ sih. Ya. Karena juga sudah kerja kantoran juga. Itu dan sebelumnya juga pernah jadi pesulap juga. Oh, pernah jadi pesulap. Makanya bajunya merah-merah ya. Ada merah-merahnya itu kan. Iya. Semangat soalnya. Merah semangat. Spiritual pernah belajar tapi belum kafah, belum menyeluruh. Ini manggilnya sekarang apa aja. Ya udah, manggil pada umumnya aja ya. Ini. Ya, sebenarnya tadi saya sudah mengenalkan diri ya bahwa ya saya YouTuber belum terkenal, cuma hobi saja sih, bukan kok belum terkenal. Ya, alhamdulillah diberi kesempatan untuk suan bersama Gus Samsudin. Ya kita tanya-tanya ya pemirsa ya. Oh ya, sebelumnya kan saya kan juga punya teman spiritual ya. Pernah juga tadi konten saya kan sifatnya kan penelusuran tempat angker gitu. Tapi pernah dulu itu yang buat konten yang sifatnya obrolannya yang bahas obrolan seputar mitos keilmuan misalnya seperti itu, walaupun saya belum kafah belajar akan bahas tentang apa santet itu apa, sampai di perbedaan dukun paranormal itu pernah kita bahas. Nah gini Gus ya, emang saya kan gini ya, walaupun saya ini peruqyah, sempat jadi pesulap juga, sempat hipnoterapis juga, dan belajar spiritual juga, intinya tuh walaupun notabene apa ya namanya, kayak penarikan pusaka bla 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 itu kan dianggapnya kan settingan ya. Ya kalau saya Gus ya menganggapnya itu kan itu tuh ilmu itu ada yang settingan, ada yang tidak. Nah, kalau ilmu itu settingan semua, terus yang asli yang mana, kan terciptanya settingan itu kan pasti kan dari yang asli. Nah terus masalah memang saya seringnya nganggap konten jenengan itu hiburan sih Gus. Nggak hiburan, tapi hiburan yang mengedukasi kalau kata saya, malah mencontohkan yang baik kalau kata ya, hiburan entertain sama hiburan mencontohkan baik. Kira masalah mungkin kayak ilmu mental itu ya. Nah, dari penjelasan yang saya ketahui dari jenengan itu kan kalau di situ ada ilmu hitam sama ilmu putih kan itu kan mental. Tapi kan kalau cuma orang itu tidak punya ilmu hitam, cuma ilmu putih itu kan nggak memban. Nah, misalnya katakanlah saya memukul Gus kan ini kan bisa ini. Tapi kan kalau saya punya ilmu santet atau ilmu hitam, terus dengan melawannya dengan ilmu hikmah, itu kan saya bisa mental, dan itu kan antara energi keilmuan sama sugesti dengan hipnoterapi itu kata saya itu nyambung Gus. Dan makanya ruqyah itu kan juga pakai energi ruqyah, energi dari wirid sama dari ayat suci Al-Quran itu Gus. Gimana Gus? Kira-kira panjenengan setuju atau tidak dengan apa yang saya utarakan tadi? Sependapat apa tidak? Tapi kalau salah mau dikoreksi. Iya. Semua hal itu kan tergantung dari pandangannya. Dan pandangan seseorang itu dilihat dari keilmuannya. Jadi semua itu tergantung dari keilmuan kita, karena keilmuan itu nanti hubungannya dengan pengalaman. Nanti pengalaman itu juga akan membuat sudut pandang seseorang itu akan berbeda. Oleh sebab itu ya monggo mawon, terserah saja yang menilai, tergantung yang menilai saja. Karena setiap ilmu itu nanti berbeda-beda lagi cara pandangannya. Ya kalau cara pandangnya panjenengan begitu ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ya enggak sama ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Macam-macam. Ada pernah saya pernah tak ajak ngobrol Mas Sumar ya.
Ya. Nah dari referensi teman saya Gus itu kan memang apa ya, kayak itu kan keilmuan ya, beda kayak sulapan ya. Sulapan kan kita kan bisa menyeting dengan segera gitu loh, tapi nek keilmuan kan belum tentu bisa dipamer-pamerkan gitu nggih Gus. Bener ya, bener. Oke. Bahasa kitanya itu manut kersane Gusti itu, kayak banyu mili itu loh. Kayak banyu mili. Makanya tadi setiap orang itu kan punya pandangan masing-masing sesuai dari pengalamannya, dari keilmuannya begitu. Jadi ya tolak ukurnya itu memang pada diri kita sendiri gitu, bukan pada orang lain gitu. Karena orang lain itu ya akan memandang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keilmuannya, sesuai dengan pengalamannya begitu. Jadi yang menjadi tolak ukur itu sebenarnya adalah diri kita sendiri gitu. Kita itu mampu atau tidak, kita itu bisa apa tidak, kita itu pernah mengalami tidak begitu. Karena memang yang menjalani kan diri kita gitu. Jadi kita tidak bisa mengukur pakaian kita itu dengan tubuh orang lain gitu. Jadi yang sesuai dengan diri kita, yang cocok dengan diri kita itu kan diri kita sendiri begitu. Ada. Yang pasti sebenarnya ya sulap-sulap, hipnotis, hikmah, ruqyah itu sebenarnya yang pas begitu. Nggak bisa dijadikan satu, karena ilmunya pun berbeda-beda, makemnya juga berbeda-beda. Kalau buat saya yang penting ya yang mana yang paling cocok untuk diri kita gitu, mana yang paling kita yakini, mana yang pas buat diri kita, itu saja sudah itu. Sedikit jadi masalah nanti ketika yang ahli sugesti menganggap bahwa ruqyah menggunakan Al-Quran juga sugesti. Ini masalah karena berbeda dari pakemnya sendiri, sudah berbeda. Ini ketauhidan, ini keimanan, ini sebuah keyakinan. Keyakinan itu kalau buat saya melebihi daripada sugesti, karena sugesti bisa dirubah-rubah. Tapi kalau keimanan bahkan mati pun kita siap gitu. Baik itu dengan mungkin sulap, sugesti, terus sihir, santet, teluh, dan juga pengobatannya itu pun berbeda-beda gitu. Jadi tidak bisa dikebruyah gitu. Tidak bisa disamakan. Jadi memang syaratnya gini, kita tekuni dulu, kita jalani dulu, baru nanti setelah itu komen gitu, baru setelah itu kita komentar. Tapi kalau kita belum punya ilmunya, belum menjalani, belum merasakan, belum praktek lah begitu, terus kita komen nanti beladur gitu, keliru gitu, masalahnya di situ gitu. Belum mencoba, tapi sudah menyimpulkannya. Tapi saya senang ini anak-anak muda ini, kreatif lah, kreatif. Ya, saya pikir gini, memang ya masih muda itu kan masih dalam mencari jati diri. Ya sama, saya kan juga pernah muda kan, jadi berbagai macam hal begitu di jalan sama. Saya dulu juga hampir semuanya saya kebruyah itu, semuanya saya anggap sama. Tapi ternyata nanti ketika sudah menemukan satu titik yang pas untuk diri kita, orang menganggap itu jati diri lah gitu, itu nanti akhirnya ya tak gampang komen gitu. Karena gini, di zaman sekarang itu yang paling berbahaya itu, atau salah satu tirakan saya itu, kalau bisa jangan gampang komen, jangan gampang berkomentar gitu. Sebab gimana, yang baik bisa kelihatan jelek, yang jelek pun juga sekarang ini bisa kelihatan baik begitu. Makanya dawuhnya dari guru saya itu, yang paling bagus di zaman sekarang itu jangan gampang terbawa arus itu, jangan sedikit-sedikit komen itu. Ini bahaya, walaupun toh anggapan kita benar, karena ada sekarang itu banyak. Kayak kemarin yang viral itu, ada kemarin yang viral. Nah, ketika beliau itu sering komentarin orang, walaupun toh dengan cara yang
mungkin kelihatannya seperti dakwah tapi selalu ada apapun di komen. Ketika itu pun juga akhirnya kembali ke beliau sendiri yang sebenarnya tidak begitu apa ya, kalau buat saya tidak begitu bermasalah lah, wong hanya orang jalan es teh saja loh kan, ya cuman berjolokan, tapi akhirnya itu pun juga kembali ke beliau juga begitu. Maka dawuhnya oleh guru saya itu di zaman sekarang ini, tirakat di zaman akhir seperti ini, yang paling penting adalah jangan sampai terbawa arus biar nggak keseret gitu. Di zaman sekarang itu yang paling bagus itu adalah masuk ke dalam diri kita sendiri, memperbaiki diri, dan bahkan yang lebih bagus adalah menyendiri begitu. Makanya saya punya YouTube kan yang besar, yang hampir 2 juta itu pun ya belum saya aktifkan. Dan mohon maaf, di dunia YouTube pun sekarang saya hanya berdakwah saja, dakwahnya pun hanya dengan kata-kata itu, tidak dengan yang tadi beliau sampaikan tadi gitu. Sudah tidak pernah menunjukkan ini lagi yang seru-seru, karena itu menurut guru saya itu saru gitu. Maka sekarang pun yang saya tampilkan hanya ajakan untuk sholat, untuk sholawat, itu saja gitu. Tapi tidak apa-apa, anak-anak muda ini memang butuh untuk mencari jati diri. Yang penting sebenarnya adalah satu pesan saya, yang penting jangan gampang terbawa arus, itu yang pertama. Yang kedua, yang penting ada fondasi keilmuannya. Kalau memang mau terjun di dunia ruqyah, ya ke mursyidnya, ke kiai-kiai, ke guru-guru begitu. Jadi ada satu yang benar-benar mantep gitu. Makanya saya itu senang megang batu, karena batu itu madep, mantep, antep, netep. Akhirnya nanti bisa dianggap. Jangan semuanya dipelajari, nanti bingung malah. Satu dulu. Kalau dokter itu spesialis itu loh. Apa spesialisnya kita begitu? Apa yang mau kita tekuni gitu. Nanti takutnya kalau semua itu kebeuyah. Terus jangan ini satu profesi terus kita mengomentari profesi yang lainnya. Nanti akhirnya ini karena kita nggak mempunyai keilmuannya salah paham gitu. Kan gini. Semuanya orang nyopir mau ngomentari dosen kan ya nggak pas, petani mau ngomentari tukang ya nggak pas, karena setiap orang itu ketitipan ilmu. Nah, ilmu ini keahlian masing-masing gitu. Ada orang yang bisa nukang tapi belum tentu bisa jadi bengkel itu kan. Jadi satu orang itu punya keahlian masing-masing. Ya keahliannya monggo dimantapkan gitu, Itu saja kalau saya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Apalagi ya. Mas Madura coba ini Mas Madura. Sering explore berarti ya? Sering explore. Karena beliau tuh baru saya. Iya. Saya juga baru. Iya sih. Baru sama. Gonta ganti kostum saya itu. Terus langsung mengalir aja, walaupun terekam nggak apa-apa. Ada yang nggak pasti potong kan bisa kan. Kadang itu kita minder tuh karena ada kamera. Iya. Karena kita merasa bisa mereplay hidup kita. Iya. Tanya apa dia? Dia juga santri kan, santri agak beda. Dia agak beda. Sebenarnya kalau mau mengeksplor tempat angker itu tidak ada yang lebih angker daripada diri kita sendiri. Yang paling angker itu diri kita. Dan yang gaib itu sebenarnya bukan demit, bukan setan, tapi diri kita sendiri. Bagaimana nafas bisa keluar masuk tanpa kita mengatur. Kalau mengatur itu namanya bengek. Senin Kamis orang punya penyakit bengek. Bagaimana jantung bisa berdetak tanpa kita mengatur. Bagaimana kalau mau berhenti kita atur dulu, kan gitu harusnya. Kalau memang ini punya kita. Tapi karena ini bukan punya kita, ini punya Allah, kita itu hanya dititipkan saja dan nanti akan ada hisabnya. Ya ini makanya ketika kita ingin mengenal Allah, yang pertama kita harus mengenal diri kita sendiri. Banyak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahasa Jawanya anyaksani ingsun ora ana pangeran kecuali Gusti Allah. Nah, kita itu disuruh menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Termasuk yang diciptakan itu diri kita.
Makanya perlu kita itu duduk tenang, kita rasakan diri kita ini bagaimana darah ini bisa mengalir. Ini kalau dikilokan menurut para dokter ini bisa berkilo-kilo aliran darah kita ini. Bagaimana bisa berpikir darah mengalir, ini semuanya kalau kita pikirkan, kita akan, makanya dikasih Allah pikiran untuk berpikir. Jadi kegaiban itu bukan di luar dari diri kita, kegaiban itu diri kita sendiri. Makanya dakwahnya para alim ulama ketika ingin mengenal Allah, kenali dulu diri kita. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita itu menjadi saksi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Salat itu pun juga berdiri menyaksikan apa yang Allah ciptakan. Maksudnya dari salat itu, dari takbir itu. Ini penting pelajaran dalam dunia sufistik itu, dalam ilmu tasawuf itu. Duduk, kita tenang, menyaksikan diri kita, apa yang Allah ciptakan ini nanti akan menemukan kesejatian di dalam diri kita itu. Gitu. Hanya kalau mau mengeksplor yang ada di luar, eksplor dulu yang ada di dalam, nanti nyambung. Nanti arah kemana begitu, nanti paham. Makanya kita sampaikan nanti terarah begitu, akan terarah. Karena dunia ini kan sebenarnya jagat kecil, jagat besar itu diri kita. Apa yang tidak ada di alam semesta ini, kalau yang tidak ada di dalam diri kita inilah apa? Udara ada di dalam diri kita. Makanya orang Jawa mengatakan susuhnya angin itu ya diri kita, paru-paru kita itu. Semuanya ada, mulai dari angin, air. 7% tubuh kita itu air. Itu. Api, udara, semuanya ada. 4 anasir itu semuanya ada dalam diri kita. Kira-kira begitu, kira-kira bagus sekali konsepnya. Iya. Iya. Nah, efek bentar ya. Kami tuh buat konten tuh awal mulanya tuh itu sih, Gus, mengedukasi orang-orang gitu loh, biar nggak takut sama hantu ya. Misalnya di sini mitosnya nggak boleh gini-gini, ya kita buktikan, akhirnya kita gini-gini. Ya, faktanya kita ya nggak apa-apa, ya, seperti itu sih. Ya supaya lebih takutnya tuh kepada Allah ya, bukan kepada hantu. Kadang orang melanggar syariat tuh nggak merasa dosa, tapi ketika melanggar adat merasa dosa kali. Ya, seperti itu sih. Ya, mau tanya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas karena tadi rasanya bagus sekali ya. Saya bagus. baru mengetahui ya ilmu tentang tadi dia baru kali ini. Monggo. Ini saya mau tanya tentang sesuatu yang personal sebenarnya ya, pribadi saya. Tapi saya ingin mengetahui bagaimana pendapat jenengan kepada saya. Ini lebih ke pribadi saya, yaitu tentang gini. Saya ini sebenarnya guru agama ya, dan alhamdulillah juga pernah yang namanya sholat sunnah. Tetapi ada satu hal yang sampai sekarang itu saya bertanya-tanya. Saya orang muslim, guru agama pula, pernah ngaji anak-anak kecil juga. Tapi di satu sisi saya suka itu kayak explore atau melihat-lihat yang namanya kayak Gua Maria. Tahu nggih? Lah kayak gitu. Kamu apa Bang? Kadang saya kayak ditegur sama teman-teman saya kayak, kamu tuh gimana yuk, kamu tuh agamanya Islam, kamu jadi guru agama juga, tapi kok nontonnya, lihatnya sering nonton Gua Maria, lihat gereja kayak gitu. Tapi kalau dari diri saya pribadi, saya alhamdulillah masih dan selalu mantap dengan Islam dan tidak pernah goyah nonton kayak. Tapi kalau untuk kayak ada rasa penasaran gitu, kayak penasaran, tertarik, kayak unik ya ternyata ya, makanya kayak saya suka ya namanya lihat-lihat kayak Gua Maria gitu. Dan itu pribon menurut jenengan? Enggak apa. Apakah saya sudah tersesat atau pribon? Enggak. Sebenarnya gini, jenengan itu punya dua kepribadian. Satu ya nggak usah dijelaskan lah itu. Satu memang dalam hal yang A, satu yang B begitu. Dan kalau jenengan pahami, memang di dalam agama-agama samawi itu juga sebenarnya semuanya Islam, agama-agama samawi, baik itu Kristen, Buddha. Kalau sampean pahami, sebenarnya itu Islam. Ada
batu seperti batu Linggoyoni, kita juga ada batu Hajar Aswad, ada air Gangga, ada juga air Jam-Jam. Dan yang sampean pahami tentang Bunda Maria apa? Bunda Maria itu kan dari ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Lalu apa salahnya? Saya sendiri juga senang dengan yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, baik dari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen gitu. Karena sebenarnya ya mereka itu memang agama yang Allah turunkan, tapi sebelum Islam itu datang begitu. Islam itu sebagai penyempurna gitu. Terus kalau kamu sebagai penyempurnanya, apakah salah kita itu meyakini Nabi Isa sebagai nabi? Tidak. Yang salah itu ketika itu dianggap sebagai Tuhan. Kebenaran itu ada gitu. Itu menandakan kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Bunda Maria atau ibunda dari Nabi Isa itu melahirkan tanpa seorang ayah gitu. Tidak masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Sama lebih aja, lebih masuk ke dalam saja. Untuk itu bukan suatu hal yang buruk, bukan sugesti juga bukan. Tapi memang ada ketertarikan di situ, dipahami lagi, pahami tentang seperti apa Muwafiq itu, paham tentang asal muasalah begitu, tentang sejarah begitu, tentang sejarah. Lebih ya bagus, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nanti akhirnya tidak fanatik, akhirnya nanti panjenengan itu tidak terikat begitu. Jadi tidak membenci lah begitu, mempunyai Bhinneka Tunggal Ika yang kuat begitu. Ada kebenaran-kebenaran yang bisa jenengan pahami sehingga tidak merasa benar sendiri begitu. Itu penting, itu penting untuk kita itu jangan merasa paling benar sendiri, itu penting. Perhatikan anunya ada Ramadannya. Eling tuh nek. Oke. Tetap karena konsul berarti ada konsultasi. Enggak sengaja. Karena kalau saya jelaskan secara mendalam nanti salah paham. Bagaimana dulu sebelum kita dilahirkan itu kita berada di suatu alam. Nah, alam itu sebelum kita ini dilahirkan, ya kita pernah ada di sana. Jadi wajar kalau kita itu terkadang menyukai sesuatu hal yang belum kita pahami begitu. Tapi kalau tadi beliau bicara tentang masalah hantu, sebenarnya baik itu hantu maupun jin itu ya memang ada di dalam Al-Quran, itu memang ada kayak seperti jin dasim, itu khusus untuk mengganggu rumah tangga. Ada khusus jin yang dasim itu jin yang khusus mengganggu rumah tangga gitu. Ada jin yang mengganggu orang waktu sholat, itu memang ada gitu. Dan ketakutan itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena takut sesuatu kelemahan yang bisa kita manfaatkan itu bisa menjadi kekuatan. Contoh, ketika seorang takut dengan jin atau setan padahal dia belum melihat, kalau itu bisa dialihkan ke hal yang positif, lebih takut kepada Allah, itu lebih baik lagi. Makanya ketika kelemahan itu kita gunakan untuk kekuatan, itu menjadi luar biasa gitu. Ngoten iku. Enggak apa-apa. Siap saya. Belum ketakutannya kan ganti. Ya ada kos murid kami yang kayak gitu. Karena ngeri juga kalau semuanya dianggap bahwa jin itu nggak ada itu ya jadi masalah juga itu. Jadi kami tetap ada tapi nggak boleh takut. Iya. Itu. Benar itu. Mungkin ya sebenarnya. Pokoknya misalnya kalau hipnoterapi itu sekarang udah nggak terlalu ya Gus ya. Paling yo malah lebih ke sedikit ilmu spiritualnya sama rupiahnya gitu. Nah, itu kalau dipadukan masa bermasalah itu Gus?
Kan menurut saya agak nyambung gitu soalnya. Hipnoterapi sebenarnya lebih kepada psikologi. Kalau buat saya itu pikiran. Bagaimana kita melihat orang ini terjadi masalah karena pikirannya. Kan ada seperti contoh bereaksi kesurupan. Itu ada yang karena orangnya itu banyak masalah, suaminya begini nggak bisa mengungkapkan, hanya teriak-teriak, itu nggak jadi masalah itu. Yang jadi masalah nanti ketika ilmu gaib disamakan dengan ilmu logika, ini nggak nyambung nanti. Ini yang nggak nyambung gitu. Kalau digunakan psikologinya bagus, tapi kalau semua digebiak uyah jadi masalah. Karena pakemnya beda-beda. Yang satu menggunakan wirid puasa, saya wis puasa naun gitu. Tentu nggak sama dengan hanya menggunakan logika saja. Nanti gimana ya ketika ada yang gangguan, benar-benar gangguan sihir semuanya, atau benar-benar gangguan karena ain, atau karena ketempelan bisa tempat nasab tidak taat, atau karena apa, terus nanti itu disambungkan dengan logika, ya masalah itu. Tapi kalau bisa memisah, ini yang karena logika gitu. Kan penyakit itu kan ada psikis, ada non medis, ada medis gitu. Nah ini ada pakem-pakemnya sendiri gitu, ada keilmuannya sendiri-sendiri gitu. Gitu. Kalau masalahnya nanti kalau digebiak gitu. Makanya bahaya kalau kita namanya jadi peruqyah tapi yang kita pakai ilmu logika gitu. Ya bahaya. Itu. Karena ilmu peruqyah itu pun ada pakemnya sendiri juga gitu. Jadi masalah kan dijadikan satu gitu. Gitu. Kalau memang mau pakai logika ya psikologi. Dari dokter aja itu sekalian. Jadi dari dokter yang bagian psikologi pikiran kan ada itu apa namanya itu psikiater psikolog sekalian begitu. Kalau mau jadi peruqyah ya dalami sekalian peruqyah gitu. Kalau mau jadi spiritual sekalian, terjun sekalian, enak nanti. Gini loh, makanya saya dulu pernah waktu bisa dikatakan majedub ya. Dulu saya dikir itu tiba-tiba dikir saya jadi ho'oh tenan begitu. Jadi ho'oh tenan itu tahu nggak artinya? Sing tenanan. Ketika kamu itu benar-benar bisa bangun rumah, apa anak sekolah kamu kalau jadi pembangun rumah itu apa namanya? Arsitek. Kamu nggak perlu cerita ke banyak orang kalau kamu bisa bikin rumah. Kamu bikin rumah satu, namanya ada orang nyuruh rumah kamu bagus. Orang lihat siapa yang bikin, nyari nanti yang bikin siapa namamu? Siapa namamu? Nafis. Ya udah nanti Nafis cari orang. Lama-lama rame. Kalau kamu benar-benar bisa nukang, kamu benar-benar bisa nyetir, kamu benar-benar bisa bertani, kamu punya ilmunya, kamu lakukan, nggak perlu kamu banyak cerita, banyak nanti orang yang datang ke kamu. Karena ilmu itu tidak bisa disembunyikan, nur itu cahaya. Dia akan tetap memancar, akan dibutuhkan. Ini nanti ada jalannya sendiri. Alam itu akan menunjukkan jalannya, Jadi walaupun ditutupi seperti apapun ya nggak bisa. Bahasa kasarnya seperti itu. Jadi satu ilmu itu yang ditekuni. Kalau dalam kitab itu al-istiqomah mendatangkan karomah. Jadi karomah itu nggak perlu dikejar. Yang penting istiqomahnya itu. Ya nanti itu lebih baik daripada beribu-ribu karomah. Satu saja yang istiqomah begitu. Jadi kan maksudnya hipnotis berbeda, sulap berbeda, ruqyah berbeda, spiritual pun juga berbeda begitu. Jadi ada pakemnya sendiri-sendiri kan loh. Tinggal monggo satu yang ditekuni itu lebih bagus kalau buat saya loh ya. Itu lebih bagus. Biar kita ini nggak terpecah-pecah pikiran. Ini nanti disamakan ini disamakan ini. Akhirnya malah rancau begitu. Rancau. Sebab semuanya punya pakemnya sendiri-sendiri begitu. Sendiri. Tapi mungkin kalau mau masuk di dunia entertain, mau jadi bintang film ya mungkin bisa lah ya digabung-gabungkan bisa gitu. Tapi kalau untuk satu yang benar-benar untuk menolong sesama lebih baik ya satu saja ditekuni kalau saya begitu. Nanti jadi malah gitu. Jadi nggak setengah matang gitu. Jadi menghindari kayak itu ya, misalnya pasien yang ada jin tapi dibilangnya psikologis, padahal itu gangguan jin asli gitu. Iya. Tapi dibilangnya malah psikologis, iya. Beranikan.
Contoh penyakit ain ya, penyakit ain. Seseorang yang contoh yang sering menampakkan kelebihannya, kayak contohnya kemesraan, terus kan banyak yang cerai. Terus ada yang sering sakit kepala karena sering selfie, membuka aurat. Orang pujian yang tidak menyatakan asma Allah itu kan juga masalah. Nah kalau kayak gitu nanti dikatakan psikologi nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Kalau kayak contoh ada juga gangguan yang karena nasab, keturunan gitu. Secara genetik mungkin orang gula darah, terus nanti keturunan juga mudah kena penyakit gula darah. Tapi ada lagi yang ada juga non medis gitu. Ada non medis ada gitu. Kayak rumah pernah buat gantung diri, rumah ada yang pernah buat pembunuhan, ada kalau spiritual itu ada rumah tusuk sate atau apa, itu nggak bisa kamu logika gitu. Karena mohon maaf dokter pun banyak yang datang ke sini juga. Dokter yang berobat ke sini pun banyak. Itu. Saya sering diundang dokter itu, tanya anak-anak saya. Sering dokter bedah sendiri berobat ke sini itu banyak gitu loh. Itu. Dokter bedah pun sering bedah jantung itu. Loh, kadang ada loh dokter yang sering bedah jantung orang itu jantungnya sakit. Nah, seperti kok bisa nyambung itu gimana? Orang mijit, yang dipijit sembuh, yang lumpuh, yang mijit sakit sering. Seperti itu namanya sawab kayak gitu. Kan nggak bisa dilogika juga kayak begitu kan, gitu. Nah hal yang semacam itu loh, gitu. Makanya kalau buat saya, kalau tadi jenengan adat itu masalah, kalau buat saya enggak, malah adat itu bagus. Adat Jawa itu buat saya sangat bagus sekali, karena itu menjadi sebuah penyambung begitu. Bahkan Kanjeng Sunan Kalijaga sendiri sama sekali tidak merubah adat gitu, tidak merubah adat, tetap sama, hanya tauhidnya disusupkan, dimasukkan tauhidnya itu begitu. Terus juga melanggar bahasa kalau keliru, melanggar mitos maksudnya. Mitos pun sebenarnya juga banyak baiknya. Banyak baiknya mitos itu, seperti jangan menebang pohon, sebenarnya juga bagus. Karena kalau semua mitos dilanggar, kita hilang, budaya kita hilang. Jadi sebenarnya pun mitos budaya itu sangat bagus buat saya, sangat bagus. Nggak ada masalah. Banyak kok yang kayak kita itu nggak boleh duduk di pintu rumah, nanti judul sulit gitu dan lain sebagainya begitu. Jangan makan sambil berdiri, jangan makan sambil tidur, itu juga penting buat saya. Nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu kalau dilebih-lebihkan gitu. Banyak kok di ajaran leluhur kita, di ajaran Jawa itu yang itu sebenarnya sangat bagus sekali kalau kita terapkan itu. Contoh kayak makanan saja, zaman dulu orang jarang terkena penyakit. Kalau masak itu ya air direbus, makanan-makanan dimasak. Sekarang kan banyak yang terkena penyakit kanker, apa itu kan karena makanan serba instan terjadi. Makanya pun saya sering kok nyuruh istri saya itu, kamu masak aja pakai kayu gitu, air direbus kayak gitu. Nggak masaknya mbok ya habis masak itu nasi ditaruh kayak mbok kita dulu itu loh, langsung dimakan gitu, basi ya dibuang, itu jangan dinget terus amit majikan kan dinget terus, vitaminnya habis gitu. Makanya orang-orang dulu itu kan awet-awet, umurnya tua-tua begitu, makan dia ambil daun singkong direbus dimakan. Kalau sekarang kan semua serba jadi instan, minum aja amit. Ada anak kecil umur 7 tahun terkena gagal ginjal, minumnya teh botol terus. Dulu kita kan air putih direbus itu. Jadi enggak, buat saya ya mitos-mitos ajar leluhur itu baik-baik saja, enggak ada masalah buat saya. Enggak ada masalah, baik-baik aja. Enggak ada masalah di situ. Yang penting semuanya itu diteliti, ditelaah dengan hati begitu. Ya jangan terbawa arus globalisasi ini loh. Orang saya itu malah ya amit ya terlalu terbanyak campuran-campuran dari barat gitu loh. Kalau sampean pahami ilmu hipnotis itu sebenarnya dari ilmu Jawa kok. Ilmu Jawa.
Kalau sampai tahu belajar hipnotis yang dipelajari seperti anchor ya semua teman, nanti ada bau ini nanti di sana biar ingat dengan ini, Ya, semuanya itu buat saya hal-hal semacam itu sebenarnya dari ilmu Jawa sebenarnya. Cuma kalau perlu Jawa kan perlu ditirakati, perlu puasa. Lah, mereka itu mengambil ilmu kita lalu dijual ke kita gitu loh. Lalu disambung-sambungkan dengan ilmu kedokteran, ini pikiran begitu. Tapi leluhur kita sudah paham tentang ini dulu sebelum mereka itu menceritakan tentang ini gitu. Jadi maksudnya jangan menyepelekan leluhur kita lah begitu. Wong yang kamu pakai, yang kamu jual ya dari Jawa kok, dari leluhur kita kok begitu. Kalau orang luar negeri bisa mengagumi kita ini dicekoki untuk tidak percaya, untuk tidak menghargai warisan dari leluhur kita itu. Makanya saya selalu bilang wong Jawa itu kudune Jawani lah gitu. Jawani. Makanya dulu ada Mbah Maimun itu menyatakan ada Islam di Nusantara, Islam Nusantara. Maksudnya Islam yang di Nusantara begitu. Gitu. Kalau kita pahami kan baginda Rasulullah tidak merubah sebuah adat, tidak merubah adat baginda Rasulullah itu. Tidak. Maka kita tidak perlu merubah adat Jawa dengan dibuat seperti Arab, itu tidak perlu kalau buat saya. Ya tetap dengan adat Jawa kita gitu. Unggah-ungguhnya, sopan santunnya, akhlaknya itu tetap penting itu. Tetap penting. Tapi saya suka ini anak-anak muda kreatif lah. Kreatif. Nggak apa-apa. Kreatif. Yang terpenting harus ada pakemnya gitu. Kita Jawa ya di mana tempat kita sekarang ini kita tempati, di mana langit kita pijak ya situ, di mana bumi kita pijak langit kita junjung gitu, di situ. Itu aja. Hati-hati pengaruh luar itu sangat besar soalnya. Kalau Gus Samsud sendiri ada itu enggak pembelajaran tentang radar gaib enggak? Radar gaib? Iya, pernah dengar atau ada? Seperti tadi ya yang saya bilang ya, ketika jenengan suka explore, mungkin beliau kalau radar gaib itu bahasanya ketinggian. Ketika ketinggian. Jadi gini, ketika kita mengeksplor suatu tempat yang keramat, kita mengeksplor diri kita dulu, nanti alam itu menuntun kita loh ke tempat-tempat yang memang tempat itu asik untuk dibuka tabir gaibnya atau dieksplor tadi bahasanya beliau seperti itu. Baik itu juga dengan radar maupun wadah gaib. Buat saya wadah gaib itu ya diri kita sendiri ini, dengan bagaimana dikuatkan tauhidnya, kemantapan kita. Sebagai contoh begini, kita tidak akan bisa menenangkan orang lain kalau diri kita tidak tenang. Bagaimana kita menenangkan orang lain wong kita sendiri tidak tenang? Bagaimana kita mau menyenangkan orang lain kalau kita tidak senang? Dan senang itu hanya ketika kita itu ittaqullah, dekat dengan Allah. Itu tadi. Makanya kayak radar gaib itu ya, kalau kita sudah tahu tentang kegaiban tentang diri kita, karena radar gaib itu nggak bisa dipahami simpel kayak kita itu, oh pusaka ada di sana, jin ada di sana, enggak. Tapi lebih ke dalam, ada masalah apa dengan saudara kita, kenapa hidupnya selalu gelisah. Ini lebih dalam untuk membantu saudara kita. Oh ini masalahnya dalam keluarga kok sering bertengkar, kenapa begitu. Itu nanti bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya begitu loh. Tidak, radar gaib itu bukan untuk hal-hal yang kayak main-mainan begitu, bukan begitu. Radar gaib itu kayak kalau dalam ilmu kebatinan itu, makanya membuka mata batin itu bukan melihat jin, tapi bagaimana melihat saudaranya ada yang kesusahan, kita tersentuh, pengen bantu. Ada istri kita sedih, kita bagaimana bisa menyenangkan. Ke orang tua kita bisa berbakti. Karena itu yang dimaksud dengan mata batin itu kan basyirah. Basyirah itu ada 4, ada basyirah robaniyah, malakutiyah, syaitoniyah, nafsaniyah. Itu tadi. Pokoknya perbedaannya kalau yang kita lakukan tarikan itu semakin mendekatkan kepada Allah, berarti yang kanan. Tapi kalau ada tarikan, bisikan tapi membuat diri kita gampang marah, berarti syaitan. Karena nafsu itu 4, lawamah, supiyah, amarah itu syaitan, supiyah itu, lawamah itu hewan gitu. Kalau mutmainah itu malaikat gitu. Seperti itu.
wadah, untuk membuka wadah gaib itu gampang. Seneng aja puasa, bangun malam itu. Iya. Karena daya itu yang paling bagus tengah malam, jam 12. Nah, jam 12 itu endang mandi, sholat taubat, sholat hajat. Nanti puncaknya 3:30 itu. Itu makanya dalam ilmu hikmah itu ada yang namanya dal yang 5. Bangun jam 1 sampai jam 5. Karena berdoa itu ada 3 cara. Yang pertama tahu waktunya, ketika orang-orang tidur itu. Kalau kamu meminta itu ya pas waktu senggang lah. Umpamanya ibumu pulang kerja, itu udah santai, nggak waktu repot gitu. Itu waktu pertama waktunya. Yang kedua wasilah. Wasilah itu sholawat. Yang paling bagus wasilah itu sholawat. Yang ketiga itu dengan asmaul husna gitu. Nah, cara seperti ini. Nah, ini kalau dalam ilmu hikmah itu seperti itu. Dan perlu untuk dipahami bahwa ilmu hikmah itu bukan ilmu kesaktian. Ilmu hikmah itu adalah ilmu keikhlasan, ilmu kesabaran. Seperti kalau kita makan itu kan, semua yang kita makan kan bukan tanaman hari ini. Nasi yang kita makan itu tanaman yang kemarin. Nah, orang menanam itu kan butuh kesabaran. Butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Kalau kita sholat, kepala kita menempel di tanah itu supaya kita itu belajar ilmunya tanah, kabumian. Makanya saya itu nyeker. Jadi apa yang kita inginkan itu, ya itu yang kita berikan. Kita pengen dihormati orang, kita hormatin orang dulu. Kita pengen dicinta istri, nggak usah tanya, kamu cinta nggak sama saya, itu enggak. Tapi bagaimana kita itu menunjukkan rasa cinta kita. Wes toh, nanti kalau kita tunjukkan, kayak makanya dalam kitab-kitab, terutama kitab Irsyadul Ibad itu diterangkan, wanita itu dari tulang yang bengkok, diluruskan, dia patah, dibiarkan bengkok. Intinya jangan sering dinasehati, tapi diberikan contoh. Kalau dia malas, kita yang bantu-bantu, nyapu apa, nanti dia mikir sendiri, loh ya sampean kok nyapu ya, nanti dia jadi rajin sendiri begitu. Jadi ini juga ilmu Jawa yang dimaksud. Takutnya kalau dibilang mitos, ada kabumian, ada upawasa, ada muksa begitu. Itu panisa, upawasa, muksa itu ada itu. Itu. Mirip-mirip lah sama teman kita ya. Mirip-mirip sama teman kita. Ya ini kita pentingnya dalam satu bidang dulu gitu. Kita kuasai biar kita nggak kebuyah gitu. Nanti jangan disamakan antara entertainnya gitu dengan kenyataannya gitu, biar ndak salah paham gitu. Sudah begitu. Iya sih. Biasanya ya nggak akan nonton kursus. Biasanya kan YouTuber kan nonton. Sesuai yang penjelasan beliau kan kayak keilmuan kan nggak bisa dipertentang-tentang gitu Gus. Tentang-tentang. Ya, terima kasih semuanya sudah mau untuk datang ke sini. Semoga ada manfaatnya. Pokoknya yang penting kita sebagai orang Jawa itu adalah unggah-ungguhnya. Yang terpenting itu adalah adabnya, karena baginda Rasulullah itu tidak lain diturunkan di muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Maka tidak bisa melakukan sesuatu hal yang baik dengan cara yang mungkar, itu tidak bisa. Kan ada yang orang ceramah itu bilangnya amar ma'ruf nahi mungkar, tapi melakukan cara yang baik dengan cara yang buruk itu tidak boleh. Tidak bisa melakukan sesuatu yang ma'ruf dengan cara yang mungkar, kan berlawanan. Ini tidak bisa. Jadi ya semoga panjenengan anak-anak muda ini, panjenengan ini bisa benar-benar meneladani sifat-sifatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting dilakukan semuanya dari hati, semuanya dilakukan karena Allah dan mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sukses panjenengan, karena sesuatu hal yang baik itu nanti Allah yang menolong. Dan kalau kita selama kita berpegang kepada syariat, kepada tali Allah, kita nggak akan pernah terjatuh. Kalaupun terjatuh, kita masih bisa bangun. Ini perbedaannya orang yang memegang syariat dengan yang tidak.
Jadi apapun yang terjadi akan tetap selamat, itu akan tetap selamat. Yang penting sholatnya dijaga, sholawatnya diamalkan, itu sukses nanti. Sukses. Selamat. Ini mohon maaf saya, karena setelah ini saya masih mau ada urusan, jadi saya tinggal dulu. Jadi dengan ngobrol-ngobrol sama anak-anak enggak apa-apa, ngobrol-ngobrol aja, karena saya masih ada yang saya kerjakan. Sekali lagi terima kasih, semangat, semoga sukses. Pokoknya satu, kalau buat saya, pesan saya, niatkan untuk membantu orang tua. Ketika jenengan ada niat untuk membahagiakan orang tua, cari istri, niat untuk istri yang bisa baik kepada ibu saya, itu nanti ada jalan. Tapi kalau niatnya hanya untuk yang cantik, memuaskan hawa nafsu, nanti rugi. Dan cantik itu nggak bertahan lama. Tapi kalau niatnya sudah separuh daripada niat itu sudah terwujud, separuh dari niat itu dawuhnya Gus Bahar nanti sudah terwujud. Niat aja dulu. Karena orang tidak dapat itu, tidak bisa itu bukan karena tidak mampu, karena tidak dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak niat. Ada orang punya kambing banyak tapi nggak bisa kurban, bukan karena dia tidak mampu, tapi tidak dimampukan oleh Allah. Ada orang mampu haji tapi tidak haji, kenapa? Karena tidak dimampukan oleh Allah. Pentingnya kita itu punya niat. Niat aja, saya niat nanti saya kaya membahagiakan ibu saya, bisa sukses. Saya itu bukan dari orang yang sukses soalnya. Saya dulu niat saya pokoknya yang penting kalau nanti saya punya istri saya itu yang bisa membantu saya taat kepada Allah, membahagiakan ibu saya. Alhamdulillah, saya bekerja, nanti saya sukses, saya pengen ibu saya itu bahagia. Alhamdulillah ya bisa sukses. Dengan niat itu loh. Niat itu penting. Niat itu sangat penting. Ini dalam ilmu psikologi, dalam ilmu hikmah, dalam ilmu batin ada ini, keniatan ini. Kalau mungkin dalam ilmu hipnotis nanti pikiranmu akan menentukan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu dapatkan. Tapi kalau dalam ilmu hikmah, separuh daripada niat itu sudah terwujud. Dalam ilmu syariat bahwa semua perbuatan tergantung dari niat. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.